Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MBS 5C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS Komunikasi Pemasaran. Pertanyaan pertama yaitu dasar-dasar komunikasi dan bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi. Dasar-dasar komunikasi itu ada 4, yaitu pertama, melalui komunikasi intrapribadi. Intrapribadi melibatkan kita sendiri yang berbicara dengan diri sendiri, dengan mengenal diri sendiri atau mengevaluasi diri sendiri tentang berbagai hal. Yang kedua, melalui komunikasi antar pribadi. Yang terlibat di sini itu kita berinteraksi dengan orang lain, saling memperkenalkan atau mengungkapkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, melalui komunikasi dalam dunia usaha. Nah, di sini kita berusaha memahami konsumen kita dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat atau yang terakhir, melalui komunikasi pimpinan perusahaan, rekan kerja, distributor, pemasok, dan konsumen, saling berusaha untuk membina, memelihara, dan menjaga hubungan satu sama lain. Adapun cara-cara komunikasi yang efektif yaitu diantaranya komplit, konsis, konkret, correct, consideration, kurtus, dan clarity. Penjelasannya yang pertama itu konsis. Konsis terjadi apabila komunikasi yang dijalankan itu ringkas, padat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Yang kedua konkret. Konkret terjadi jika komunikasi yang dilakukan itu nyata, jangan abstrak, karena akan mempengaruhi pemahaman audiens. Selanjutnya korek. Korek terjadi jika apa yang kita sampaikan itu benar dan dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya consideration, ini melibatkan pertimbangan pada background dan suasana audiens. Selanjutnya kortus. Kortus di sini terjadi jika cara pembawaannya kita sopan kepada orang lain. Dan terakhir clarity. Clarity terjadi jika komunikasi yang kita jalankan itu udah jelas, jangan terpotong dan jangan melahirkan banyak asumsi atau tanggapan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana segmentasi, yaitu apakah segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran? Setuju atau tidak? Dan menurut saya setuju. Segmentasi merupakan fokus utama dari pemasaran karena dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat mengidentifikasi pasar dan persaingan yang ada di luar dan akan lebih fokus untuk mengalokasikan sumber daya dan sebagai dasar pengembangan 4P, yaitu place, price, produk, dan promotion. Di sini contoh kasusnya saya sebagai penjual pakaian di daerah yang dingin, pegunungan yang dingin. Saya akan menjual pakaiannya itu otomatis di daerah pegunungan itu dingin. Pastinya saya akan menjual pakaian yang tebal, berwarna gelap, yang dapat menyerap cahaya supaya dapat membuat lebih hangat jika kita memakai pakaian tersebut. Baik, soal ketiga, yaitu menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis perusahaan? Dan kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilaksanakan? Menurut saya rasional saja jika komunikasi pemasaran itu yang terintegrasi dilakukan, karena tujuan kita sebenarnya ini membuat perusahaan atau mendirikan suatu usaha yaitu agar usaha yang kita bangun ini berkembang dan mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan atau membuat perusahaan kita ini berkembang, kita memerlukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi agar mempengaruhi beberapa calon konsumen agar membeli kepada perusahaan kita. Dan otomatis jika para konsumen ini telah membeli atau tertarik kepada produk yang kita miliki, otomatis akan membuat perusahaan kita berkembang dan akan lebih maju ke depannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu apakah sama atau berbeda iklan dan promosi, dan level manakah yang lebih tinggi? Menurut saya
iklan dan promosi itu beda. Kalau iklan menghasilkan penjualan jangka panjang, sedangkan pada saat yang sama promosi menghasilkan sesuatu yang dapat terlihat secara langsung. Perbedaan promosi dan iklan yaitu promosi merupakan kegiatan perusahaan dan menjual barang dan jasa yang mereka lakukan dengan cara memberikan reward atau intensif agar konsumen tertarik kepada produk mereka. Sedangkan iklan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk yang dimilikinya lebih dikenal oleh masyarakat dan calon konsumennya persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smart brand dan coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan media massa. Bagaimana produk yang sejenisnya, misalnya Telkomsel dan Indosat? Jelaskan jawaban Anda. Baik, menurut pengamatan saya, perbedaan antara iklan smart brand dengan produk yang sama, misalnya Telkomsel dan AM3 dan Excel, yaitu kartu smart brand memiliki bonus unlimited di semua aplikasi. Berbeda dengan Telkomsel dan Excel, kalau smart brand unlimitednya ini bisa dipakai terus 24 jam dan di semua aplikasi. Sedangkan jika produk yang lain seperti Telkomsel, unlimitednya hanya terbatas di satu aplikasi saja, misalkan WA atau Twitter atau Instagram. Baik, itulah saja jawaban-jawaban saya atau penjelasan saya tentang soal-soal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.